Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka talabul ilmi ya. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya ya. Ilmu merupakan ya, pokok setiap amal ya. Ilmu adalah pokok setiap amal, pondasinya setiap amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, yang artinya ya, dan janganlah kata Allah ya, kamu berbuat ya, sesuatu yang tidak tahu tentang ilmunya ya. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, hati akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari membuat babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ya. Maka kita mencari ilmu karena satu bentuk mengamalkan ayat ini. Ya. Karena para ulama menjelaskan kita tidak beramal karena tidak tahu ilmu itu lebih baik daripada kita beramal tanpa ilmu. Kita berdiam diri tidak beramal karena tidak tahu ilmunya masih lebih baik, lebih selamat daripada kita beramal tanpa ilmu. Kenapa? Karena orang tidak beramal, karena tidak punya ilmu, tidak akan diminta pertanggungjawabannya, tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang beramal tanpa ilmu akan diminta pertanggungjawabannya. Maka Imam Syafi'i mengatakan meninggalkan amal yang ragu kesunahannya itu lebih baik, lebih selamat daripada kita mengamalkan yang ragu tentang kebidahannya. Ini berkata Imam Asy-Syafi'i ya. Tapi insyaallah pada malam ini kita akan bahas satu hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, berkata ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yani al-ayyam al-'ashr min Dzulhijjah. Riwayat Bukhari. Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari ya, untuk beramal saleh di dalamnya yang lebih Allah cintai, lebih afdal, lebih utama daripada hari-hari 10 awal di bulan Dzulhijjah. Ya, insyaallah mungkin hari Rabu ya. Kita akan masuki tanggal 1 di bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi di sini kita tidak ada hari-hari ya
amal soleh yang di dalamnya yang lebih Allah cintai, lebih afdol, lebih utama daripada hari-hari ya 10 awal di bulan Zulhijjah. Ini mengalahkan bulan Ramadan. Ya, kalah Ramadan dengan 10 awal Zulhijjah. Tapi kaum muslimin kalau di bulan Ramadan insya Allah semangat luar biasa. Semangat dikatakan tilawahnya, semangat sedekahnya, semangat dikatakan terakhirnya, salat sunnah, semangat. Ya. Tetapi di bulan Zulhijjah dikatakan kurang semangat. Ya. Padahal mestinya lebih utama lagi. Ya. Karena lebih afdol, ya. Lebih ahab ila Allah Subhanahu wa taala dari bulan Ramadan. Ini bulan Zulhijjah 10 awal di bulan Zulhijjah. Ya. Dan puncaknya dikatakan adalah ya Yaumul Arafah dan Yaumun Nahar. Ini puncaknya, puncak kebaikan 10 awal di bulan Zulhijjah. Yaumul Arafah di tanggal 9 Zulhijjah dan tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Ya. Mana yang lebih afdal? 10 awal di bulan Zulhijjah kah atau 10 akhir di bulan Ramadan? Maka perlu menjelaskan ya amal soleh ya yang kita lakukan di siang hari di bulan Zulhijjah 10 awal di bulan Zulhijjah lebih utama daripada amal soleh yang kita lakukan di 10 akhir di siang harinya di bulan Ramadan. Ya. Jadi amal soleh yang paling afdal di siang hari dalam sepanjang tahun itu adalah 10 awal di bulan Zulhijjah. Ya. Adapun amal soleh yang kita amalkan yang lebih afdal di malam hari itu adalah 10 akhir di bulan Ramadan. Nah, kenapa demikian? Apa ilatnya? Karena di bulan Zulhijjah siang harinya ada hari Nahar. Ini puncaknya. Apa hari Nahar? 10 awal 10 di bulan Zulhijjah. Kenapa dia kata di malam Ramadan lebih utama di akhir 10 itu? Karena ada malam Lailatul Qadar. Itu alasannya. Ya, maka dikatakan ya Yaumun Nahar itu merupakan juga hari yang paling afdol di dalam setahun. Ya. Jadi kalau dikatakan hari-hari yang paling utama dalam setahun 10 awal di bulan Zulhijjah. Ya. Hari-hari berarti ada 10 hari nih yang paling afdol ini. Ya. Tetapi puncaknya hari yang paling afdol. Ya. Dalam setahun itu adalah hari Nahar. Apa hari Nahar? Tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Dalam setahun ya. Kemudian Yaumul Qar. Apa Yaumul Qar? Ya. Tanggal 11 di bulan Zulhijjah. Ya. Awal Ayyamut Tasyrik dinamakan dengan Yaumul Qar. Ini juga hari yang paling afdal setelah hari Nahar. Ya. Seperti itu ya. Adapun dikatakan apa namanya hari-hari yang paling afdol untuk beramal soleh dikatakan ya dalam sepekan adalah hari Jumat. Ya. Maka Jumat disebut dengan ya Sayyidul Ayyam, Sayyidul Usbu, Sayyidul Ayyam juga. Sayyidul Usbu dalam dikatakan apa namanya sepekan ya. Tapi hari yang paling afdal dalam setahun itu adalah Yaumun Nahar summa Yaumul Qar kata Rasulullah. Ya, maka dianjurkan ya 10 awal bulan Zulhijjah kita baca amal soleh. Apa amal solehnya? Apa saja? Berarti sholat duhur kita, sholat asar kita, sholat subuh kita lebih afdal, lebih utama daripada di hari-hari di luar bulan Zulhijjah. Tidak hanya sudah katakan amal sunnah ya. Amal sunnah jadi dikatakan afdal, apalagi amal yang wajib. Ya salat duhur dikatakan di awal bulan Zulhijjah sampai 10 ya, maka salat duhur kita yang paling afdal dari sepanjang tahun. Begitu dengan salat salat subuhnya, salat asarnya, puasanya yang rajin puasa dan kemisnya dikatakan lebih utama daripada sampai kemis di luar Zulhijjah. Ya. Atau bahkan puasa dikatakan Zulhijjah tidak hanya Arafah ya. Boleh kita dikatakan dari awal sampai tanggal 9, enggak ada larangan. Karena puasa salah satu amal soleh.
Ya. Jadi bisa puasa dari tanggal 1 ya sampai tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Ya, karena kata Nabi, "Ma min ayyam al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah Subhanahu wa taala." Ya. Jadi hari yang paling utama adalah dalam sepanjang dikatakan tahun ya, dalam setahun adalah hari nahar ya, yaumul nahar ya. Kemudian yaumul qar ya, yaumul qar ya. Kemudian ya, insyaallah kalau dikatakan Rabu itu ya, Rabu tanggal 1 berarti tanggal 10-nya jatuh pada hari Jumat. Jatuh pada hari Jumat. Ya. Berarti di situ akan bertemu 2 hari raya. Ya. Idul Sanah dan Idul Usbu. Ya. Hari raya tahunan dan hari raya dikatakan mingguan, berkumpul. Maka banyak dikatakan ada beberapa hukum ya, ketika berkumpulnya dikatakan hari raya pada hari Jumat. Ya. Berkumpulnya hari raya pada hari Jumat. Dan insya Allah ini kita katakan kalau pas gitu ya, besok dikatakan Rabu tanggal 1 berarti dikatakan tanggal 10-nya hari Jumat. Ya, hari dikatakan hari Jumat ya. Ada beberapa dikatakan hukum ya. Ketika terjadi berkumpulnya dikatakan Idul Fitri Adha pada hari Jumat. Ya. Berkumpulnya 2 hari besar berarti kan. Ya. Ya. Kemudian ya, tentang apabila dikatakan ya, Idul Adha atau Idul Fitri ya, berkumpul pada hari Jumat ya, dari Muawiyah, dari Zaid bin Arqam semoga Allah meridhoinya berkata bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan ya, pernah bertanya kepada Zaid bin Arqam ya, hal syahidta ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidaini ijtama'a fi yawmin wahid? Qala na'am. Ya. Qala kaifa sana? Qala shallal 'id summa rakhasa fil jum'ah. Faqala man syaa'a ayusalliya falyusalli. Rawahu Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi wal Hakim ya, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih ya. Dari Zaid bin Arqam semoga Allah meridhoinya berkata bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan pernah bertanya kepada Zaid bin Arqam, apakah Anda pernah menyaksikan bersama Rasulullah ya, aidaini ijtama'a fi yaumin wahid, 2 hari raya berkumpul dalam 1 hari? Ya. Apakah pernah kamu menyaksikan bersama Rasulullah ya, berkumpulnya 2 hari raya dalam 1 hari? Masih di hari raya Id dan hari raya Jumat ya, Idul Sanah dan Idul Usbu, itu maksudnya ya. Kata Zaid bin Arqam mengatakan pernah terjadi Idul Fitri atau Adha terjadi pada hari Jumat, itu maksudnya ya. Kata beliau ya. Qala Muawiyah kaifa sana, bagaimana yang Nabi lakukan ya, ketika Id bertemu pada hari Jumat, 2 hari raya berkumpul dalam 1 hari. Idul Sanah dan Idul Usbu bersatu dalam 1 hari. Ya. Apa kata Zaid bin Arqam ya? Nabi salat bersama para sahabat. Shalal Id summa rahasa fil Jum'ah. Nabi salat Id ya. Kemudian Nabi pun memberikan rukhsah dalam salat Jumat. Ya. Memberikan rukhsah. Apa rukhsahnya? Ya, man syaa ayusalliya falyusalli. Barang siapa yang mau sholat Jumat, silahkan sholat Jumat. Yang tidak pun silahkan tidak sholat Jumat. Ini kata Rasulullah.
Ini rukhsah. Awas, bukan keutamaan. Ingat, orang yang terjadi Id pada hari Jumat, yang ikut sholat Id, Nabi telah memberikan rukhsah. Apa rukhsahnya? Yang mau sholat Jumat silakan sholat Jumat, yang tidak katuran, tidak sholat Jumat. Hadis sahih akhrajahu dikatakan Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, wal Hakim dalam Mustadrak dengan sanad yang sahih ala syarti Muslim. Itu hadis yang pertama. Tentang hukum dikatakan salat Jumat jika terjadi pada setelah Id. Hukum Id dia jatuh pada hari Jumat. Bagaimana hukum Jumat ini? Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, dari dikatakan hadis Abu Hurairah, semoga meridhoinya berkata, Nabi pernah bersabda, qad jatama'a fi yaumikum hada 'idani. Faman syaa ajzahu minal jum'ah wa inna mujammi'un. Rawahu Hakim wa Abu Daud wa Ibnu Majah dan yang lainnya. Bihaqi dan juga yang lainnya. Dari Abu Hurairah menceritakan Nabi pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Sungguh telah berkumpul pada kalian hari ini 2 hari raya. Barang siapa yang faman syaa ajjahu minal jum'ah. Barang siapa yang mau maka Id ini telah mencukupi dari Jumat. Tetapi kami akan melakukan sholat Jumat. Nabi memberikan rukhsah kepada para sahabat yang jauh-jauh tidak sholat Jumat. Tetapi kami katanya mau melaksanakan sholat Jumat. Seperti itu. Kemudian kembali kepada hadis yang pertama tadi tentang hari-hari yang lebih utama adalah hari Nahar. Banyak kaum muslimin ketika Idul Adha jatuh pada hari Jumat, mereka mengakhirkan kurban di hari setelahnya. Padahal itu puncak-puncaknya hari yang paling afdal. Puncak-puncaknya dikatakan hari yang paling utama dari 10 hari itu ada hari Nahar. Yaitu tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Maka jangan sampai kita hilang kesempatan yang utama ini. Jangan sampai dikata tidak menghalangi Jumat, tidak menghalangi untuk berkurban. Maka disunahkan bagi kaum muslimin ketika Idul Adha itu sholatnya lebih pagi. Supaya apa? Supaya segera bisa motong hewan kurban. Adapun sholat Idul Fitri agak disunahkan agak siang. Kenapa agak siang? Untuk memberikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk bayar zakat, untuk sarapan. Maka jam 8 boleh sholat Idul Fitri. Biar yang belum sholat zakat, dia fitrah maka zakat dulu. Karena kalau zakatnya setelah sholat maka zakat yang bukan sebagai zakat fitrah, tapi sedekah biasa, kecuali ada udzur gitu Maka disunahkan sholat Idul Adha dikatakan segera. Karena ada kepentingan kan. Kita habis sholat mungkin habis sholat subuh, kira-kira waktu duha berapa waktu duha sekarang? Jam 6:15 atau setengah 7 lah kita udah sholat. Jam 7 udah beres, udah siap dikatakan motong kurban. Karena kita sholatnya jam 8 atau jam setengah 8, akhirnya dikatakan ngobrol-ngobrol sampai jam 9 baru motong. Ya dikatakan kadang-kadang katanya nggak keburu sholat Jumatnya. Padahal tadi ada rukhsah dari Rasulullah. Maka bagi yang berkurban, insya Allah pada tahun ini jatuh pada hari Jumat, maka kalau bisa jangan ditunda pada hari setelahnya. Karena puncak-puncak kebaikan adalah pada hari Nahar. Afdal ayyam yaum kata fis sanati kata Nabi yaumun nahar. Seutama-utama hari dalam setahun adalah yaumun nahar,
tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Summa yaumul qar, kata Rasulullah. Kemudian hari qar. Ya. Maka saya bahas apa namanya kali ini ya. Karena ada sebagian masjid gitu kan, ketika terjadi Jumat Said pada hari Jumat Al-Adha, menunda kurbannya hari berikutnya. Itu dikatakan apa namanya, bukan gak boleh, boleh sama hari tasyrik boleh. Cuman keutamanya beda. Ya. Keutamaan yang didapatkan beda. Karena hari nahar puncak-puncaknya kebaikan. Ya. Maka disebut dengan Hajjul Akbar. Haji Akbar itu. Ya. Haji Akbar itu dikatakan apa namanya, bukan Id pada hari Jumat itu, bukan ya. Itu salah. Kata Syekh bin Baz, ya, la aslalahu, tidak ada asalnya. Ya. Yang mengatakan Haji Akbar itu apabila haji terjadi pada hari Jumat. Itu tidak ada asalnya itu. Bukan dari Rasulullah. Itu ngada-ada kata beliau. Ya. Maka Imam Malik yang mengenai Haji Akbar dan Haji Asghar. Ya. Haji Asghar itu adalah umroh, ya. Dan Haji Akbar adalah haji. Ya. Ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan Haji Akbar adalah hari tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Ya. Jumhur mengatakan tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Itu yang rajih. Ya. Haji Akbar itu dari tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Setiap tahun ada Haji Akbar. Ya. Bukan terjadi Jumat saja, tidak. Ya. Setiap tahun Haji Akbar. Yang khilaf itu ada yang mengatakan Haji Akbar itu hari Arafah. Ya, tanggal 9, ada yang mengatakan hari Nahar. Yang rajih adalah hari Nahar. Itu aja, karena kumpulnya kebaikan situ. Ya. Ada hajju, ya, ada juga tahallul pada waktu itu, ya, ada juga ramyu pada hari, maka dikatakan Hajjul Akbar. Ya. Nah, kembali ke hadis tadi ya, jika terjadi pada Jumat, maka bagi orang yang dikatakan ikut sholat Id ada rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan. Ya. Bukan azimah, ya, bukan keutamaan. Tentunya dikatakan sholat Jumat lebih afdal. Ya. Jika ada orang yang tidak sholat Jumat, mungkin karena malas lagi, capek gitu ya, maka ia tidak terlarang, tidak berdosa. Tetapi wajib bagi dia sholat duhur. Memang ada khilaf juga para ulama ini. Apakah harus duhur atau tidak? Ada khilaf juga. Ya, ada yang mengatakan cukup. Nanti riwayat ya, tentang riwayatnya. Ada riwayat semuanya ya. Kayak kita ngomong bukan berdasarkan apa namanya, nggak ada ya. Yang kedua, yang ketiga, hadis ketiga dari Ibnu Umar Rasulullah meridhoinya berkata, ya, ijtama aidani ala ahdi Rasulillah. Ya. Fa shalla bin nas summa qala man syaa'a ayyatil jum'ah falyatiha. Wa man syaa'a ayatakhallaf falyatakhallaf. Rawu Ibnu Majah, Tabrani dan yang lainnya. Ya. Dari Ibnu Umar menceritakan telah berkumpul 2 hari raya di zaman Rasulullah. Nabi salat Id bersama para sahabat. Kemudian beliau pun bersabda, barang siapa yang mau salat Jumat silakan datangi Jumat. Barang siapa yang yatakhalaf, tidak salat Jumat, maka tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa ya. Fi riwayatin ijtama'i daini adilat salam ya. Yaumul fitri yaumul jum'ah fa shalla bihim sallallahu alaihi wasallam ya. Summa aqbala alaihim biwajhihi fa qala ya ayuhan nas innakum qad asabtum khairan wajran wa inna mujma'una. Ya. Wa man arada ayajma' mana falyajma' wa man arada ayarja ila ahli falyarji. Ya. Wa fi riwayatin ya, telah berkumpul 2 hari zaman Rasulullah, yaitu Idul Fitri ketika itu. Ya. Setelah apa namanya salat khutbah, Nabi pun apa namanya mengucapkan ya ayuhan nas, kata Rasulullah, innakum qad asabtum khaira, kalian telah mendapatkan kebaikan dan pahala. Ya. Tetapi kami wa inna mujammi'una, kami akan salat Jumat. Barang siapa yang mau Jumat ya bersama kami, maka silakan Jumat.
Ya, barang siapa yang mau pulang ke keluarganya maka silakan pulang. Ini berikan rukhsah. Ya, tapi kami mau sholat Jumat kata Rasulullah. Ini rukhsah, kemudahan, keringanan kepada kaum muslimin. Ya, tidak harus. Maka bagi ketika terjadi kita mungkin ada panitia yang berapa orang yang tidak sholat Jumat, maka jangan dimarah-marah, jangan dikatakan mementingkan, enggak, karena memang ada rukhsah, ada rukhsah keringanan, boleh, ya, boleh ya, tidak terlarang ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya kita sholat Id dapat, Jumat dapat, korban juga dapat, itu lebih afdol. Ya, jika dia Id juga dapat, korban dapat, cuma dia lewat sholat duhur, tidak sholat Jumat, enggak apa-apa, karena Nabi telah memberikan keringanan ya. Wa fi riwayatin dari Ibnu Abbas juga, ya. Jadi pertama dari Zaid bin Arqam, hadis pertama. Ya. Yang kedua dari Abu Hurairah. Yang ketiga dari Ibnu Umar. Yang keempat dari Ibnu Abbas. Dia menceritakan ya, ijtama aidani fi yaumikum hadza. Kata Rasulullah SAW ya. Faman syaa'a ajzahu minal jum'ah wa inna mujammi'una insyaallah. Ya, kata Nabi setelah sholat Jumat, setelah sholat Id, dia kata Nabi telah berkumpul 2 hari pada hari ini, kata Nabi. Barang siapa yang mau silakan sholat Jumat, ya, yang tidak pun tidak, tetapi kami akan sholat Jumat. Ya, hadis sahih ya, majalah yang lainnya dengan tadi yang sahih wala jalil siqat ya. Hadis yang kelima ya, dari Zakwan bin Saleh ya, dia menceritakan ya, ijtama aidani ala ahdi Rasulullah sallam, yaumul jum'ah, yaumul idul fitri, ya, yaumul id gitu ya. Fa shalla summa qam ya, fa khatiban nas fa qala qad asabtum ya dzikran wa khairan wa inna mujammi'una fa man ahabba ay ajlisa falyajlis fi baitihi ya, wa man ahabba yajma' falyajma'. Ya. Kata Nabi setelah salat Id ya, berkhutbah di hadapan para sahabat, kalian telah mendapatkan ya banyak kebaikan. Ya, dikit dan yang lainnya. Wa inna mujam, kami akan melakukan salat Jumat kata Rasulullah. Ya. Barang siapa yang mau duduk di rumahnya ya nyantai maka silakan. Ya. Barang siapa yang mau Jumat maka silakan. Yang mau makan malas salat Jumat di rumah silakan. Falyajlis fi baiti kata Nabi, silakan. Barang siapa yang mau Jumat maka silakan sholat Jumat. Berarti dikatakan ini kemudahan. Ya, rukhsah dari Rasulullah SAW ya. Wa fi riwayatin dari Atta bin Abi Rabah juga menceritakan ya, kami sholat bersama Abdullah bin Zubair Id pada hari Jumat. Pada awal nahar. Ya, di pagi hari ya. Kemudian kami pun dikatakan rahna ila Jumat. Kami pun berangkat Jumat. Ya, untuk sholat Jumat ya. Falam yahruj ilaina, namun Abdullah bin Zubair tidak keluar bersama kami. Tidak keluar ke masjid, ya. Fa shallaina wahdana, maka kami pun salat masing-masing sendiri-sendiri. Salat apa? Salat Jumat, ya. Wa kana Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan ketika itu Ibnu Abbas berada di Taif. Ketika dia pulang ke Madinah, maka diceritakan Ibnu Abbas tentang kejadian itu. Faqala Ibnu Abbas ashabas sunnah, sesuai dengan sunnah. Ya, sesuai dengan sunnah ya. Rawahu Abu Daud ya, dan juga Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Ya. Dan ketika itu kata Ibnu Zubair atau Ibnu Zubair mengatakan, ra'aitu Umar bin Khattab idza ijtama idani sana mithlu hadza. Kata Abdullah bin Zubair mengatakan, aku melihat Umar bin Khattab apabila berkumpulnya 2 Id, ia melakukan seperti ini. Ya, ini disebutkan apakah ia salat duhur atau tidak. Gitu ya. Maka di antara ulama yang mengatakan boleh juga tidak salat duhur, hadisnya ini. Ya. Karena kata Abdullah bin Rabah dikatakan dia nunggu beliau karena dia khalifah ketika itu tidak ke masjid. Maka kami salat sendiri-sendiri. Ya, salat duhur sendiri-sendiri. Ya. Ketika disebutkan kepada Ibnu Abbas, dia mengatakan ashabas sunnah, sesuai dengan sunnah.
Ya, kata Ibnu Abbas ya. Jadi banyak ya, ada ada 8 hadis ya tentang rukhsah. Awas, bukan keutamaan ya. Rukhsah bagi orang yang ikut salat Id jika Id itu terjadi pada hari Jumat ya, ada rukhsah yang malas ya, yang mungkin ada alasan boleh tidak salat Jumat, tetapi wajib salat zuhur. Nah, lihat kesimpulannya, man hadara salatul Id ya fayarahisu lahu fi adami huduril salatul Jumat. Barang siapa yang menghadiri salat Id, maka ada rukhsah baginya tidak menghadiri salat Jumat. Wa yusalliha duhran fi waqti duhri, tapi dia harus salat duhur pada waktu salat duhur. Ya. Fa in ahadal azimah fa salama nas fal jum'ah wa afdal. Jika dia mengambil azimah keutamaan, maksudnya apa? Mengambil azimah, mengambil salat Jumat, melakukan salat Jumat ya. Wa in akhadha bil azimati fa salama nasi fal al-jum'ah fa huwa afdal. Jika dia mengambil azimah keutamaan, yaitu melakukan salat Jumat, maka lebih afdal. Insyaallah kita kebanyakan salat Jumat. Tapi jika ada panitia, mungkin dia beberapa orang yang nunggu, mungkin ya gak ada larangan ya. Seperti itu ya. Tidak ada larangan ya. Kemudian wajib ala imam masjidil Jum'ah iqamatus salatul Jum'ah. Tetapi wajib bagi imam masjid ya menegakkan salat Jumat. Ya. Apa? Alasannya karena dikhawatirkan ada kaum muslimin yang tidak ikut salat Id. Ya. Maka dikatakan jika tidak ada yang hadir di masjid umpamanya gitu ya, maka orang yang tidak sholat tadi maka wajib juga sholat duhur bagi dia. Ya. Kemudian wa man hadara salatul Id wa tarahasa ba'da min huduri salat Jum'ah ya fa innahu yusalliha duhan ba'da dukhuli waqti duhri. Barang siapa yang menghadiri salat Id, maka ada rukhsah bagi dia tidak salat Jumat, tapi wajib salat duhur pada waktu duhur, ya. Kemudian la yusra'u fi hadzal waqt al-adan ila masjid allati tuqaw fi ashatul Jumat. Ya. Tidak disyariatkan pada waktu itu adzan ya, kecuali dikatakan di masjid-masjid yang ditegakkan salat Jumat. Ya. Fala yusra'u al-adan li salati dhuhri dzalikal yaum. Tidak disyariatkan dikatakan adzan salat duhur ketika itu. Di mushola ada kan adzan gitu ya, gitu ya. Di sini ada, di sana karena enggak salat Jumat tapi disatur, enggak ada adzan. Ya, cukup di masjid adzan itu. Tidak boleh di adzan di masjid mushola, tidak boleh adzan. Tidak disyariatkan ya. Kemudian pendapat yang mengatakan barang siapa yang menghadiri salat Id, gugurlah salat duhur, gugurlah salat Jumat, ya, dan salat duhur. Ini pendapat yang ghairu sahih, kurang benar. Ya. Pendapat yang mengatakan barang siapa yang menghadiri salat Id, gugurlah salat Id dan gugurlah salat Jumat, salat duhur. Ya. Ini pendapat yang memang kalau jumhur mengatakan wajib salat duhur. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan boleh tidak sholat Jumat dan juga tidak sholat duhur. Ya, itu boleh. Ya, sebagian. Memang jumhur ya harus sholat duhur. Kalau tidak sholat Jumat. Ya. Itulah apa ya tentang jika terjadi Id ya berkumpul dalam satu hari di hari Jumat. Ada berapa dikatakan hukum ya. Tip, ada yang tanya kan? Nah. Bukankah hukum sholat itu sunnah, sedangkan Jumat itu wajib? Mungkinkah yang sunnah menggugurkan yang wajib? Ya. Ikhtilaf para ulama tentang hukum sholat Id. Ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, sunnah yang muakkad. Ini ada khilaf, ya, seperti itu. Ya.
Adapun tentang tadi itu ya yang mengatakan rukhsah itu Rasulullah. Ya. Jika terjadi berkumpul Idaini, 2 hari raya dalam 1 hari, ya, Id dan Jumat, maka Nabi memberikan rukhsah kepada yang ikut sholat Id, tidak sholat Jumat, tetapi wajib sholat duhur. Itu yang memberikan rukhsah Rasulullah. Gitu ya. Kita nggak bisa nggak bisa mengingkari. Ya. Berarti Nabi masa Nabi mengatakan itu kan sunnah gitu ya? Nggak demikian. Ya. Kita karena hadis mengatakan demikian, kita sami'na wa ta'na. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Memang ada khilaf tentang hukum sholat Id. Ya. Ada yang mengatakan wajib, ya, wajib kifayah. Ya. Kalau Id sholat itu kan wajib ain. Ya. Berarti wajib ain. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kata Nabi, al-Jum'atu haqqun wajib 'ala kulli muslim. Jumat itu hak yang wajib atas setiap muslim kecuali ya 4. Ya. Apa itu? Laki-laki wanita, anak-anak, budak yang dimiliki dan orang yang safar. Yang kelima orang yang sakit. Ini enggak wajib bagi mereka sholat Jumat. Ya. Wanita, anak-anak, ya, orang gila termasuk ke dalamnya. Ya. Kemudian orang yang tadi itu safar dan juga orang yang sakit. Tidak wajib. Ya. Tetapi jika mereka menghadiri maka sah salat Jumatnya. Ya. Tapi kalau orang musafir, kata Syasimin, itu ada 2. Ya. Jika dia dikatakan musafir berarti di suatu tempat, di situ ada sholat Jumat, maka wajib bagi dia menghadiri sholat Jumat. Namanya wajib bigairihi. Ya. Orang musafir jika dia singgah di tempat dan di situ ada orang yang melakukan sholat Jumat, maka kena kewajiban sholat Jumat. Namanya wajib bigairihi, bukan wajib binafsihi. Orang mukim wajib binafsihi. Yeah. Wajib berdiri ya. Tapi kalau orang musafir wajib bigairihi, wajib karena yang lainnya ada orang Jumatan gitu ya. Nggak boleh dia Jumatan dia nyantai gitu. Dia ngobrol gitu ya. Maka karena wajib bigairihi. Kata Simen, wajib bigairihi bagi yang musafir. Wajib binafsihi bagi orang yang mukim. Seperti itu. Tapi kita tidak dikatakan rest area itu kan semuanya musafir kan gitu ya. Musafir ya kita nggak mesti ya. Jika kita memang ada Jumat nggak apa-apa kita ikut sholat Jumat. Yang saya ingkar itu di rest area itu ada pemisahan. Pemisahan apa? Pemisahan dikatakan sholat kaum muslimin. Ini sholat orang yang hadir, di belakang orang yang musafir. Ini tidak boleh dalam Islam. Ya. Pemecah belah itu, ya. Ada kan di rest area, di masjid-masjid ada dikatakan pelang itu sholat orang yang safar katanya. Di depan ada sholat orang yang mungkin nggak boleh, ya. Baik safar ataupun mukim maka kita ikuti bareng-bareng sholat itu. Jika imamnya safar maka orang mukim ikuti orang safar, cuma dia wajib menyempurnakan 4 rakaat. Ya. Jika orang yang mukim imamnya mukim, orang safar ikut orang yang mukim. Tidak boleh menyelisihi, kan gitu. Ya. Jadi nggak dipisah-pisah, ya. Di depan orang yang mukim, di belakang orang yang safar, sehingga dikatakan dalam satu masjid ada 2 kelompok sholat, bahkan berkelompok-kelompok. Ini nggak boleh dalam Islam. Ya. Siapapun jadi imam kita ikuti. Ya. Apakah dia mukim atau dikatakan musafir? Ya. Apakah dia mengqashar tidak mengqashar, kita ikuti imam. Ya. Jika kita orang mukim, ya maka menyempurnakan kita kalau makmumnya orang safar, orang mukim gitu, menyempurnakan 2 rakaat lagi. Tidak menyelisih, tidak nunggu. Ya. Maka saya ingin dijelaskan ketika kita musafir dengan rombongan, banyak rombongan. Di masjid itu ditegakkan sholat berjamaah. Maka kalau kita mau mendapatkan keutamaan qashar, ya, maka boleh kita tidak mengikuti jamaah, kata beliau. Boleh. Tetapi jangan sholat. Nunggu sampai mereka selesai sholat berjamaah yang mungkin di tempat rakaat. Setelah mereka selesai, kita sholat 2 rakaat bersama jamaah kita. Boleh, kata Saimin. Kalau kita mau mendapatkan keutamaan qashar kata kita safar.
Yang tidak boleh imam mukim lagi sholat, dia buat sholat lagi itu tidak diperbolehkan. Kalau mau nunggu dulu, ya. Karena tidak ada dalam satu masjid 2 jamaah. Allah a'lam. Nah, jadi seorang musafir ya dia akan berjamaah dengan orang sholat imam yang mukim, sholat duhur, ya. Maka wajib mengikuti dikatakan imam mukim, yaitu 4 rakaat. Kemudian dia setelah itu bangkit pindah sholat asar, mau jamak, maka boleh begitu dia akan mengqashar. Ya, seperti itu. Ya. Bukan harus 4, enggak. Ya. Yang 4 itu wajib 4 apabila dia mengikuti jamaah mukim. Bahkan Rasulullah mengatakan ya, jika orang mukim lagi sholat, ya, kita datang musafir, masbuk nih, mendapati 1 rakaat dari imam mukim, ya, maka wajib kita menyempurnakan dikatakan 4 rakaat. Bahkan kita seandainya kita mendapati imam mukim lagi sholat, lagi duduk tahiyat akhir, kita Allahu Akbar, ya, kemudian kita bertasahud, kemudian imam salam, kita wajib menyempurnakan 4 rakaat. Maka kalau mau jangan sholat, tunggu dulu sampai mereka salam. Ya. Tapi kalau tadi dikatakan kita dari awal awal mendapatkan sholat mukim, ya, kita musafir, kita ikut 4 rakaat. Ketika kita dikatakan udah salam, kita mau jamaah asar, ingat sholat sendiri, bukan bersama jamaah orang mukim, maka cukup 2 rakaat. Ya. Dan tidak ada pendapat yang lama, tidak dari mana pendapat. Ya, tidak boleh kalau duhurnya dikatakan berjamaah 4 rakaat, tidak boleh asarnya 2 rakaat dari mana nih? Yang tidak boleh itu manakala si jamaah musafir ikut jamaah mukim, harus ikuti mukim. Tapi kalau sholat sendiri maka tetap dia qashar, bukan 4 rakaat. Wallahu ta'ala alam. Nah, para ulama, Nabi juga mengatakan yang sahih ya. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari salat Jumat, faqad adrakatil Jum'ah. Kan begitu kata Rasulullah. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari salat Jumat, berarti dia mendapatkan salat Jumat. Artinya ketika imam salam menyempurnakan 1 rakaat lagi. Barang siapa yang tidak mendapati rukunya imam, masbuk ketika Jumat ya, dan dia mendapati udah intidal dari ruku yang kedua, ketika imam salam, maka tanpa sempurnakan 4 rakaat. Dari mana dia mengatakan bahwasanya dikatakan kalau Jumat 2 rakaat? Enggak. Kata Nabi kalau kita tidak mendapatkan apa-apa, ya, masbuk salat Jumat, ya, datang imam udah ruku orang terakhir yang kedua, kita Allahu Akbar, dia udah bangun, kita akan ikuti kan? Maka sempurnakanlah 4 rakaat kata Rasulullah. Tetapi jika kita mendapatkan rukunya imam yang kedua, faqad adrakatil Jum'ah, maka silakan tambah 1 rakaat lagi. Seperti itu. Memang di situ memang ada aneh gitu ya. Jika sebagian orang ya ketika tidak sholat Jumat, dia sholat duhur 2 rakaat. Ini enggak benar. Ya, tetap duhur adalah 4 rakaat. Dan ingat dikatakan Jumat bukan pengganti duhur. Ya. Gitu ya. Justru orang yang tidak sholat Jumat wajib diganti dengan sholat duhur. Duhur pengganti Jumat kalau tidak sholat Jumat. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, cukup, semoga bermanfaat ya. Kita ini alhamdulillah sudah tahu bilik. Nah.